Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Skararum dengan NIM 2001025369 dari kelas 6B. Saya adalah mahasiswi UHAMKA Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi PGSD. Tujuan dari video ini dibuat yaitu untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah inovasi pembelajaran yang diampu oleh Ibu Kowia MPD. Untuk itu, mari kita simak video yang telah saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan Ibu pimpin ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, jangan lupa untuk mengisi absen di laman Google Form yang telah Ibu kirim ya. Nah, anak-anak semua, pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tema 5 yaitu tentang ekosistem dan subtema 1 tentang komponen ekosistem. Anak-anak, coba perhatikan dua gambar yang telah Ibu sajikan. Menurut anak-anak, ini gambar tentang apa ya? Baik, dua gambar yang Ibu sajikan ini merupakan contoh dari ekosistem. Anak-anak sendiri apakah pernah mendengar apa itu ekosistem? Jika belum, anak-anak boleh membuka buku tematiknya halaman 3. Di dalam sana terdapat teks yang berjudul ekosistem. Coba anak-anak baca dengan teliti ya. Nah, anak-anak semua, setelah kalian membaca teks tersebut dengan teliti, apakah kalian tahu bahwa teks yang kalian baca merupakan teks non-fiksi? Anak-anak semua juga apakah pernah mendengar apa itu teks non-fiksi? Nah, teks non-fiksi merupakan teks yang berisikan pengamatan, data-data, dan fakta. Dan teks non-fiksi itu tidak berdasarkan imajinasi. Di setiap paragraf teks non-fiksi akan terdapat satu pikiran pokok, di mana satu pikiran pokok ini akan menjadi inti dari pembicaraan yang ada di dalam teks non-fiksi tersebut. Nah, anak-anak semua, di teks yang telah kalian baca juga terdapat ide pokok. Ibu akan contohkan di paragraf pertama. Ibu akan bacakan terlebih dahulu teksnya ya. Teksnya itu, semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau biotik dan bagian yang tak hidup atau abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Pikiran pokok yang terdapat di paragraf 1 ini yaitu makhluk hidup yang ada di bumi ini membutuhkan lingkungan tertentu agar kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi. Nah, anak-anak semua, Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok, di mana kalian harus bekerja sama untuk menemukan pikiran pokok yang terdapat pada teks ekosistem. Ibu kan sudah menemukan pikiran pokok pada paragraf pertama. Kalian akan mencari pikiran pokok pada paragraf kedua, ketiga, dan keempat. Apakah kalian semua mengerti? Baik anak-anak semua, Ibu akan bagikan LKPD-nya. Kalian kerjakan ini di LKPD-nya ya. Baik anak-anak semua, setelah kalian sudah membaca dan memahami teks ekosistem dan juga tadi kalian sudah bekerja sama dengan kelompoknya berdiskusi untuk menemukan pikiran pokok yang ada di setiap paragraf teks non-fiksi, apakah kalian menemukan apa itu ekosistem? Ya, anak-anak semua, jadi ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup yang ada di sebuah lingkungan. Nah, pengertian dari ekosistem ini terdapat pada teks ekosistem paragraf ketiga. Ibu akan menjelaskan lebih lanjut mengenai apa itu ekosistem.
Nah, anak-anak semua, di dalam ekosistem terdapat komponen, di mana komponen ekosistem ini terbagi menjadi dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Di dalam ekosistem, komponen biotik adalah komponen lingkungan yang terdiri dari makhluk hidup seperti manusia, tumbuhan, maupun hewan. Sedangkan komponen abiotik adalah komponen penyusun ekosistem yang terdiri dari benda-benda tak hidup. Contohnya seperti cahaya matahari, air, udara, bebatuan, maupun tanah. Nah, anak-anak semua di dalam komponen biotik terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu individu. Individu adalah makhluk hidup tunggal. Contohnya seperti seekor singa, seekor macan, ataupun seekor buaya. Yang kedua itu populasi. Populasi adalah sekumpulan makhluk hidup yang sejenis. Contohnya seperti populasi rusa, populasi kuda, ataupun populasi jerapah. Nah, yang ketiga itu ada komunitas. Komunitas adalah kumpulan dari beberapa populasi. Contohnya, di suatu wilayah terdapat beberapa populasi hewan. Di wilayah tersebut ada populasi hewan jerapah, populasi hewan rusa, dan populasi hewan gajah. Ekosistem itu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ekosistem darat dan yang kedua ekosistem air. Ekosistem darat terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu hutan hujan tropis, yang kedua ada sabana, yang ketiga ada padang rumput, yang keempat ada gurun, yang kelima ada taiga, dan yang terakhir ada tundra. Sedangkan untuk ekosistem air terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada ekosistem air tawar, yang kedua ekosistem air asin, yang ketiga ada ekosistem air payau. Baik, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian latihan berupa tugas. Ibu akan memberikan LKPD-nya. Kalian kerjakan dengan baik ya. Baik anak-anak, inilah pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita sudah belajar bahasa Indonesia mengenai teks non-fiksi dan juga pikiran pokok dan IPA yaitu mengenai ekosistem. Ibu harap anak-anak bisa memahami materi pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita pulang dan mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan Ibu pimpin ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa anak-anak. Jangan lupa untuk terus belajar. Sampai jumpa kembali.